Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, saya bersyukur kalau pada pagi hari ini bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Nah, waktu saya diberikan tema tentang dipanggil untuk berbalik pada Tuhan, ya. Jadi waktu itu saya masih ingat masih ada di Papua, ya. Lalu katanya, di bulan misi Ibu Sukma harus menyampaikan firman Tuhan. Padahal saya udah janji saya mau menyampaikan firman Tuhan itu kalau sedang pimpin perjamuan kudus aja. Tetapi memang tidak luput, ya. Jadi katanya harus menyampaikan firman Tuhan dengan tema dipanggil untuk berbalik pada Tuhan. Nah, waktu saya mendapatkan atau tahu tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, saya ingat kepada salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu tokoh Yunus. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini bahwa kisah Yunus itu merupakan kisah yang tidak asing lagi bagi kita. Betul? Betul? Betul. Jadi kalau mungkin ditanya atau ketika kita mendengar kisah tersebut, ya, khususnya yang mungkin dari sekolah minggu, remaja, pemuda, umum, beribadah, mungkin kalau ditanya siapakah Yunus? Pasti jawabannya Yunus yang pernah tinggal di dalam perut ikan. Ya, Yunus yang pernah tinggal di dalam perut ikan, tetapi akhirnya Allah memuntahkan Yunus ke darat. Ya, itu ya. Pokoknya pernah tinggal di perut ikan selama 3 hari, lalu akhirnya dia bertobat, dimuntahkan kembali ke darat. Nah, saudara, jika pengenalan kita, ya, pengenalan kita tentang Yunus hanya sampai sebatas itu, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Padahal kalau kita membaca kitab Yunus dari pasal pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat, kita dapat menarik pelajaran yang sangat indah, sangat berharga untuk kita semua. Nah, pada pagi ini saya tidak mungkin, ya, mengajak Bapak Ibu membaca dari pasal 1, 2, 3, 4. Saya akan diprotes. Atau sebelum diprotes mungkin sebagian semua sudah keluar dari tempat ini, ya. Nah, oleh sebab itu sebagai PR, nanti di rumah baca. Mudah kan, hanya 4 pasal, ya. Jadi sangat mudah sekali. Tapi hari ini kita akan membaca beberapa bagian saja. Bagian pertama, mari kita akan melihat kitab Yunus. Pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ketiga. Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Setelah mendapatkannya saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Satu bagian lagi kita akan membaca dari pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ke-10. Nah, ini kita akan membaca secara bertanggapan, ya, atau bergiliran. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua dan seterusnya sampai 10. Mari kita akan membacanya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik yang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung.
Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca seluruh pasal yang pertama, di sana menceritakan Yunus yang menerima perintah untuk pergi ke Niniwe, atau Yunus yang menerima panggilan untuk pergi ke Niniwe. Nah, kata kerja pergi di sini persis sama seperti yang digunakan Yesus dalam amanat agung. Dalam Matius pasal 28, 19 sampai dengan 20 di sana, pergilah, jadikanlah semua ini bangsa muridku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dari bagian ini kita dapat lihat bahwa Yunus dipanggil harus pergi ke Niniwe. Untuk apa? Tidak lain untuk memperingati orang-orang Niniwe yang begitu jahat, yang begitu bengis, ya, bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Nah, selain itu, Yunus juga diperintahkan oleh Tuhan untuk memanggil orang-orang Niniwe untuk bertobat kepada Tuhan atau untuk berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Karena Allah itu mau menyelamatkan orang-orang Niniwe. Tapi kita dapat melihat ternyata Yunus menolak. Menolak. Dia melarikan diri dari hadapan Allah. Dia melarikan diri dari hadapan Allah itu pergi ke satu kota, yaitu ke Tarsis. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Padahal di sana dikatakan kota yang begitu indah, kota yang begitu besar. Tapi kenapa dia tidak mau pergi ke Niniwe? Mengapa dia tidak mau taat terhadap panggilan Tuhan? Apakah karena dia seorang penakut? Dia takut terhadap orang-orang di Niniwe, sehingga ia tidak berani ke sana. Tahu-tahu nanti aku pergi ke sana, belum juga memberitakan apa yang Tuhan mau sampaikan, tahu-tahu malahan dibunuh. Karena Yunus tahu bahwa orang-orang Niniwe jahat. Orang-orang Niniwe kejam. Sehingga sebagai manusia tentu ada perasaan takut dalam hatinya. Tapi kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-12, jelas ia seorang yang boleh dikatakan cukup berani. Saya akan membacakan. Sahutnya kepada mereka, itu kepada orang-orang pelaut itu, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang. Nah, dari sini kita lihat bahwa ia seorang yang cukup berani. Ia tidak takut mati. Bahkan ia rela menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam peristiwa ini dikatakan ia rela mati menggantikan pelaut-pelaut yang saat itu bersama-sama sedang menuju Tarsis. Jadi saudara, ia menolak panggilan Tuhan. Ia menolak tugas yang Tuhan berikan. Bukan karena ia takut. Tetapi saudara, sebagaimana kalau kita melihat dalam pasal yang ketiga, ayat yang 10. Pasal yang keempat, ayat yang kedua. Sebab ia yakin bahwa jikalau ia pergi ke Niniwe. Jadi ia tahu kalau ia pergi ke Niniwe,
dan memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Dan mereka percaya kepada beritanya sehingga bertobat. Nah, inilah yang membuat dia itu takut. Jadi dia takut, wah kalau saya pergi ke sana, dia memberitakan firman Tuhan. Tahu-tahu orang itu memberikan respon yang positif. Percaya kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan tentu Maha Pengampun. Dia tahu bahwa Tuhan ini mungkin tidak akan jadi lagi menghukum, bahkan membinasakannya. Nah, sampai di sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya Yunus adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang care kepada manusia. Tetapi saudara, kalau kita lihat, Yunus tidak mau. Dia tidak mau orang-orang Niniwe itu bertobat. Dia tidak mau melihat bahwa orang-orang Niniwe itu diampuni oleh Tuhan. Karena dia lebih senang apabila orang-orang Niniwe itu dihukum. Dia lebih senang melihat orang-orang Niniwe itu dibinasakan. Mungkin saudara bertanya lagi, kenapa Yunus seorang nabi? Kenapa Yunus seorang hamba Tuhan? Mungkin mungkin zaman ini, kenapa? Bukankah dia seorang pendeta? Kenapa dia bukan seorang penginjil? Dapat bersikap demikian. Harusnya senang. Saya kalau mendengar kesaksian daripada jemaat atau orang lain, saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Waduh, saya senang. Apalagi kalau yang saya mendengar karena pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan saya sudah senang sekali. Seharusnya demikian. Tetapi kenapa? Yang ini pertanyaan. Yunus tidak senang. Ya tadi saya sudah jawab. Karena dia tahu pasti orang-orang itu akan mendengar berita yang disampaikan, akhirnya bertobat. Dan Tuhan tidak jadi menghukum dan sebagainya. Saudara, saya akan sedikit mengulas. Sebenarnya ada beberapa hal lain yang menyebabkan Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Karena apa? Karena orang-orang Niniwe, seperti tadi yang saya katakan. Orang-orang Niniwe adalah orang yang jahat. Orang-orang Niniwe adalah orang yang kejam. Orang-orang Niniwe itu tidak berbelas kasihan. Lalu orang-orang Niniwe tidak berperi kemanusiaan. Bahkan kalau orang Niniwe sudah perang gitu, ditangkap. Bukan saja sekedar ditangkap, ditembak. Tetapi benar-benar katanya badannya semua dikuliti. Jadi betapa bengisnya. Padahal orang itu sudah mati. Nah, menurut penilaian Yunus, sepatutnya mereka dihukum. Sepatutnya mereka dibinasakan. Kenapa harus diberikan pengampunan? Kenapa mereka harus hidup di dalam dunia itu? Maka Yunus tidak mau atau menolak akan panggilan Tuhan. Lalu yang kedua, Yunus tahu, bukankah sudah sekian lama mereka atau mungkin orang-orang Israel adalah musuh orang-orang Niniwe. Atau sudah sekian lama mereka atau orang-orang Niniwe adalah musuh Israel. Yang boleh dikatakan menyusahkan. Yang boleh dikatakan mengancam. Karena orang-orang Israel umat Tuhan. Ya, maka orang Israel termasuk Yunus menganggap bahwa orang-orang Niniwe adalah musuh Tuhan. Jadi Yunus berpikir bahwa sepatutnya mereka dibinasakan. Sebab kalau tidak, mereka terus merongrong. Mereka akan terus mungkin membuat ulah bagi orang-orang Israel. Oleh sebab itu ya udah musnahkan, beres. Kalau sudah musnah mah hidup aman, damai dan lain-lain sebagainya. Nah saudara, Allah menanggapi, akhirnya singkat ceritanya menanggapi pelarian Yunus. Itu dengan mengirim badai besar. Sehingga kapal dikatakan yang ditumpanginya hampir terpukul hancur. Tapi kalau kita lihat, si Yunus itu memang kayaknya suka tidur ya. Jadi di ruangan kapal yang sebenarnya kan naik kapal itu mungkin tidak tenang terus. Tapi bahkan ada badai pun dikatakan dia tetap tidur.
Ya, jadi singkat ceritanya saudara, untuk meredakan badai, ya, untuk meredakan badai, Yunus akhirnya harus dilempar ke laut. Namun dari sini kita dapat melihat ya, bahwa atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus dan ia tinggal dalam perahu, dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Saudara, kalau kita melihat pasal selanjutnya, apa yang dikatakan? Ketika dia mungkin ada di dalam perahu, di dalam perut ikan itu tidak enak ya. Tidak ada di antara kita yang pernah ada di perut ikan. Kalau makan ikan iya enak. Tetapi yang di perut ikan pasti tidak akan enak. Gelap dan sebagainya. Nah saudara, waktu ada di dalam perut ikan, dia berdoa. Bukan hanya sekedar berdoa. Dia bernasar. Dan dia berjanji akan taat pada Tuhan. Melaksanakan tugasnya sebagai nabi. Dan saudara, dia bertekad di ayat yang ke-9 pasal kedua di sini. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, di dalam kisah kedua itu begitu. Dia tobat. Dia bernasar, kalau Tuhan saya bisa keluar dari perut ikan, saya akan menjalani mungkin tugas yang Tuhan percayakan. Menjalani akan panggilan Tuhan di mana Tuhan mau saya suruh pergi. Nah saudara, kalau kita lihat bahwa Yunus benar-benar ternyata setelah dia keluar dari perut ikan, Yunus benar-benar tidak dapat melepaskan diri dari panggilan Allah. Sampai di sini saya teringat. Seorang kalau memang Tuhan mau memakai, Tuhan mau memanggil dia penuh waktu, mau lari kemana? Bisnis dulu, apa dulu. Akhirnya balik-balik lagi. Tetap dia akhirnya kembali kepada yang memanggil itu. Tuhan mau memakai penuh waktu. Nah, saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan yang memberikan akhirnya kesempatan lagi kepada Yunus. Di dalam pasal yang ketiga, tadi yang sudah kita baca. Di ayat yang pertama, di sini kita lihat. Lalu Tuhan berfirman lagi untuk kedua kalinya. Ya, Tuhan berfirman lagi untuk kedua kalinya pada Yunus. Di mana Yunus diutus untuk pergi ke Niniwe. Nah kali ini saudara, Tuhan menegaskan bahwa Yunus harus menyampaikan berita yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi bukan suatu firman menurut hati dan pikiran Yunus, melainkan dari hati dan kehendak Tuhan. Itu yang harus diberitakan kepada orang-orang Niniwe. Ya, kalau kita melihat di pasal pertama, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Tapi kalau kita melihat di pasal yang ketiga, respon daripada Yunus. Di ayat yang ketiga, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dia siap-siap lalu dia pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara, di ayat yang keempat dikatakan setelah dia masuk ke Niniwe, dia tidak lihat-lihat kanan kiri. Apakah ini kira-kira baik keadaan dan sebagainya. Tidak. Tetapi setelah masuk ke Niniwe langsung saudara Yunus menyampaikan firman Tuhan yang berisikan peringatan, hukuman dari Tuhan bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Jadi tidak ada lagi mungkin Yunus berleha-leha, santai-santai melihat situasi keadaan kota itu, tidak. Tetapi spontan dia mengatakan bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Jadi berita yang boleh dikatakan sungguh berarti. Berita boleh yang dikatakan sungguh berkesan sekali pada orang-orang Niniwe yang mendengar berita itu. Nah saudara, kalau kita melihat, bersyukur bahwa hasil pemberitaan Yunus
di Niniwe itu direspon dengan baik. Kalau kita melihat ayat yang kelima sampai dengan ke-10, maka dikatakan mereka semua, baik hayalan rame maupun raja, percaya pada Allah. Itu dapat kita lihat di ayat yang kelima. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Nah, dari sini kita lihat hasil pemberitaan dari Yunus di Niniwe itu percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Allah, percaya kepada pemberitaan itu, bahwa pemberitaan itu adalah firman Allah, bukan dari Yunus, tapi Yunus ini hanya sebagai perantara. Lalu mereka juga percaya bahwa isi pemberitaan itu betul-betul datang dari Allah. Saudara, bahkan tidak sampai di situ, mereka semuanya merendahkan diri di hadapan Allah. Semua penduduk Niniwe, termasuk raja-raja, pembesar-pembesar, merendahkan diri di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk menyesali akan perbuatannya. Bukan hanya menyesali akan perbuatannya, tapi dia bertobat. Wujud pertobatnya kita dapat lihat dia berpuasa, berdoa. Dengan satu ucapan, kiranya Allah akan mengampuni mereka. Kiranya Allah mengasihi mereka. Kiranya Allah tidak membinasakan mereka. Itu yang doa yang mereka panjatkan kepada Allah. Dan bahkan tidak saja sampai di situ, raja mereka juga menyuruh orang-orang Niniwe bertobat. Orang-orang Niniwe berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasannya yang dilakukannya. Nah, hal ini menyatakan bahwa ini suatu pertobatan yang sungguh-sungguh yang terjadi di kota Niniwe. Ini adalah pertobatan yang radikal sehingga boleh dikatakan menghasilkan perubahan hidup menjadi kehidupan yang baik dan suci. Bahkan saudara, tidak saja raja menyuruh orang-orang untuk berpuasa, untuk berkabung, tetapi ternak mereka diikut sertakan dalam puasa dan mengenakan kain kabung. Hal ini merupakan kebiasaan ya sebagian orang-orang pada zaman dahulu kala. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang mau tahu. Allah yang mau tahu, yang melihat hati manusia. Bukan saja melihat hati manusia, tetapi Allah juga tahu akan perbuatan-perbuatannya. Kita lihat buktinya bahwa mereka ini sungguh-sungguh bertobat. Jadi bukan mulut saja. Banyak orang mengatakan, aku tobat. Tobat. Saudara kalau punya suami mengatakan, tobat mama. Tobat. Saya tanya, istri langsung percaya enggak? Weh. Suami berbuat salah, berbuat dosa. Ditegur. Terus dia mengatakan, tobat mama. Tidak akan mengulangi lagi, tobat mama. Saya tanya kepada istri. Percaya langsung tidak? Tidak. Betul. Betul, ngaku ya, betul. Karena apa ngomong tuh gampang. Tobat, tobat. Kita lihat apanya. Action, tindakannya, kelakuannya. Tobat itu harus disertai dengan apa? Tindakan perbuatan. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa mereka itu sungguh-sungguh bertobat sehingga meninggalkan kejahatan mereka. Lalu dikatakan Tuhan membatalkan. Maksudnya Tuhan tidak menghukumnya dan tidak membinasakannya. Nah ini, dari bagian ini kita dapat belajar. Menunjukkan bahwa Allah itu pengasih. Bahwa Allah itu penyayang. Dan dia lebih suka mengampuni daripada menghukum. Terutama ketika ada orang-orang yang mau bertobat dengan tulus hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peristiwa yang telah kita dengar, pelajaran apa sih yang dapat kita terima? Pelajaran apakah yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa hidupkan di dalam kehidupan kita, bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita? Saudara, pelajaran yang dapat kita
ambil dari peristiwa yang sudah kita dengar atau kisah tentang Yunus sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Ya, kalau kita mengatakan kita adalah orang percaya, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh berpangku tangan. Ya, nu penting kan saya mah selamat. Lamun meninggal masuk. Kok sedikit yang ngomong masuk surga ya? Jadi masih banyak yang ragu. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau mati kita masuk? Iya itu, atuh gimana ya? Masuk surga. Itu firman Tuhan, bukan saya yang mengatakan. Nah saudara, tetapi bukan berarti, wah yang penting aku sudah mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Yang penting saya nanti kalau meninggal kapan saja masuk surga. Tapi saudara, kita sebagai orang yang telah diselamatkan, kita tidak boleh berpangku tangan. Tapi ada satu panggilan. Ada satu tugas yang harus kita laksanakan. Yaitu memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Agar orang-orang itu bisa berbalik. Bertobat pada Tuhan. Kristus atau Yesus telah memanggil gerejanya. Telah memanggil saya dan saudara untuk apa? Untuk menunaikan tugas misioner. Bahkan lebih besar daripada tugas Yunus. Kalau Yunus hanya suruh pergi kemana? Niniwe. Kalau kita suruh pergi kemana? Matius 28 ayat 19-20 yang mengatakan apa? Pergi. Kita suruh pergi. Bukan pergi karena ribut gandeng. Kan suami kamu kan kerewet. Itu pergi. Bukan. Tetapi pergi. Jadikanlah semua bangsa ini muridku. Ya, bukan pergi seperti seorang suami yang sedang bertengkar dengan istri yang cerewet. Ini gitu. Bukan. Tapi kita harus pergi. Jadikanlah semua bangsa ini murid Tuhan. Dari sini kita dapat melihat bahwa anugerah, kasih dan keselamatan Allah tidak hanya untuk umat Israel saja. Tidak cukup hanya untuk umat pilihannya, itu Israel. Tetapi juga keselamatan ini untuk bangsa-bangsa lain. Bangsa di sini menunjukkan etnis. Menunjukkan suku, bukan suku tertentu. Tadi ibu-ibu ya, main angklung. Saya lihat tuh bajunya beraneka ragam. Ada yang baju NTT gitu ya. Ada juga yang baju pakai ulos dan sebagainya. Saya katakan kalau tadi saya ikut angklung, saya mau pakai baju Papua. Ya. Tetapi tentu modern. Ya. Jadi itu untuk melengkapi bahwa memang kita ini terdiri, bangsa Indonesia terdiri berbagai suku-suku beraneka ragam. Aduh saya senang. Ya beraneka ragam. Nah jadi dari sini kita lihat bahwa Injil itu bukan hanya untuk suku Jawa tok. Atau suku Toraja dan sebagainya. Tetapi untuk seluruh etnis suku yang tadi sudah pada mewakili nyanyi. Nah saudara, dari sini kita dapat melihat bahwa memang Allah sangat-sangat mengasihi bangsa-bangsa lain. Allah pun sangat mengasihi suku-suku yang beraneka ragam yang ada di Indonesia ini. Lagu yang dinyanyikan dan katanya ini lagu tema yang mengatakan berikan ku hati seperti hatimu yang penuh belas kasihan. Saya waktu nyanyi ini merinding sampai ke ubun-ubun. Dan mau nangis. Saya berdoa minta kepada Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh belas kasihan. Bukan hanya dengan penuh belas kasihan. Tetapi benar-benar mereka itu perlu diselamatkan. Perlu mereka itu berbalik kepada Tuhan. Perlu mereka itu bertobat kepada Tuhan. Mereka perlu juru selamat yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena firman Tuhan dikatakan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Nyanyi gampang. Berikan ku hati
seperti hati. Bagaimana tindakan kita, action kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi saudara, mungkin kita melihat orang-orang yang pikas sebelum, kayak si Yunus tadi melihat orang-orang di Ninewe itu. Mereka tidak perlu Injil, mereka kalau bisa mal plus Tuhan hukum, Tuhan musnahkan, bebas merdeka. Itu kan yang dimau. Tetapi justru kita harus menangis melihat orang-orang yang masih melakukan hal-hal yang boleh dikatakan sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mereka perlu Injil. Mereka perlu diselamatkan. Dan ini adalah tugas kita. Kita dipanggil. Wah, soal pemberitaan Injil mah atau udah kumaha saya mati sekolah. Itu mah tugas pendeta Sukai, pendeta Teddy, penginjil Cincing, penginjil Mia, penginjil Valen dan sebagainya. Saudara, ada di firman Tuhan mengatakan tidak, tetapi pergilah. Jadikanlah semua ini bangsa murid Tuhan. Saudara, bagaimana mereka menjadi murid Tuhan, bisa murid Tuhan kalau yang hanya bergantung kepada penginjil pendeta. Makanya nggak tamat-tamat tuh. Kalau udah tamat tuh semua dengar Injil, Tuhan datang. Kalau ingin Tuhan datang, coba menginjili supaya mereka boleh mendengar firman Tuhan. Nah, saudara, selain itu kita dapat melihat, ya, kita harus belajar dari Yunus yang boleh dikatakan awalnya menolak panggilan Tuhan, tetapi saudara, memang akhirnya dia taat. Dia taat waktu dipanggil Tuhan yang kedua kali, karena apa? Dia sudah mengalami. Boleh dikatakan sudah mengalami didikan Allah yang keras. Harus sampai dilempar ke laut. Sampai harus ikan, harus dia ada di perut ikan. Lalu sampai Tuhan muntahkan. Saudara, apakah hal itu harus terjadi kepada kita? Menihese untuk menginjili. Jadi saya ingat KDM ya. KDM mengatakan banyak orang yang saat ini dimasukkan kemana? Barak militer ya. Ya, tempat militer. Apakah orang-orang Kristen juga harus dimasukkan begitu ya? Supaya akhirnya semua menginjili, memberitakan Injil. Tentu tidak demikian. Nah, saudara, jangan sampai kerja dipecut dulu. Ya, boleh dikatakan mungkin mendapatkan sakit penyakit yang amat sangat atau mungkin banyak hal. Akhirnya baru kita sadar, oh ya, kita yang sudah diselamatkan tidak boleh tinggal diam memberitakan ini. Tidak demikian. Tetapi saudara, Tuhan saat ini masih memberikan kesempatan kepada saudara. Ya, mungkin yang untuk kedua kali, ketiga kali, maka memberikan kesempatan yaitu memanggil kita untuk memberitakan Injil. Mungkin ya ada di antara saudara khususnya kaum muda yang pernah mengikuti kebangunan rohani KKR. Di situ seringkali ada tantangan. Apakah di antara saudara yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat? Berdiri. Apakah ada di antara saudara-saudara yang mau mempersembahkan dirinya menjadi hamba Tuhan? Angkat diri. Terlepas emosi atau tidak emosi. Tetapi di dalam perjalanan, tidak. Saya mungkin Tuhan mungkin tidak memanggil. Tetapi saudara mau pergi kemana saja. Ya, kalau memang Tuhan sudah memanggil, sudah mau jadi hambanya secara full time penuh waktu. Pasti saudara akan kembali. Tetapi jangan sampai dipecut dulu. Jangan sampai mungkin Tuhan memberikan pendidikan yang didikan yang amat sangat sehingga baru bertobat. Tidak, tetapi mari kita dengan kerendahan hati, ya, dengan hati yang hancur kita datang kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan mau memakai saya penuh waktu, saya mau menjadi hambanya. Itu yang harus kita doakan. Nah, jika ada di antara saudara yang mungkin sudah jauh dari Tuhan, hidup dalam dosa, ya, Tuhan memberikan kesempatan agar saudara berbalik. Bukan saja berbalik, mari kita bertobat. Ya, bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa, boleh dikatakan tanda kutip, memberitakan Injil seperti sekarang. Saudara, saya akan menutup. Karena orang bertanya kapan Ibu Supai katanya bersaksi tentang Papua. Ya, kalau saya bersaksi di Papua di sini, mungkin tidak khotbah. Tapi saya akan menutup khotbah saya dengan satu kesaksian. Nah, yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, banyak orang yang bertanya, bukankah di sekitar kita,
di mana kita tinggal suku Sunda. Boleh dikatakan suku yang terabaikan. Ya, suku terabaikan, jadi belum mendengar Injil, berita keselamatan secara mungkin keseluruhan. Termasuk suku yang terabaikan. Kenapa Ibu supaya harus pergi jauh-jauh ke Papua? Ya saya katakan itu kan ujung bumi. Ya, pergi ke Papua. Bukan saja pergi ke Papua, tetapi harus mungkin mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Lalu juga waktu, lalu juga soal bahasa dan lain sebagainya. Betul. Tetapi Tuhan memberikan kepada saya memang hati untuk mencintai salah satu suku. Bukan berarti saya tidak mencintai suku saudara ya. Tapi saya benar-benar mencintai suku Papua. Ya, di mana tahun 95 pertama kali saya menginjak Papua. Jadi saya waktu ke sana langsung klik jatuh cinta. Dan saya memang punya rumah di sana. Wah bohong sana ya. Nah saudara, jadi waktu saya ke sana, pada saya tinggal di pegunungan. Ya, boleh dikatakan kembali ke zaman batu. Kalau di sini mau makan Indomie tinggal seklek. Di sana kalau mau makan Indomie harus kayu bakar. Itu kayu bakar itu susah sekali. Kalau sudah mau nyalain susah. Tapi kalau udah nyala susah dimatiin juga. Ya, nah tetapi saudara waktu di sana saya tidak sia-siakan waktu. Saya seringkali berkata, Tuhan apakah mungkin ini terakhir kali saya pergi ke sana. Karena mungkin satu kondisi dan lagu juga terus mau merdeka begitu ya. Jadi saya kadang-kadang saya gunakan waktu sebaik-baiknya. Di sana di mana saya tinggal di Wolo pegunungan itu, mayoritas bukan mayoritas semuanya adalah orang Kristen. Tadi Ibu Ida bersaksi, nanti juga akan bersaksi. Turunan Turki. Turki itu turunan Aki. Jadi orang tuanya Kristen ya, Kristen lagi. Tapi waktu saya pergi ke sana, saya menginjili PI pribadi lepas pribadi. Cuman jujur saya mengalami kesulitan kepada orang-orang tua. Tidak bisa bahasa Indonesia. Lalu saya juga tidak bisa belajar bahasa sana. Jadi akhirnya saya bawa satu penterjemah. Dan terjemah itu boleh dikatakan sedikit cacat. Karena dia pernah kebakar di Honai. Jadi dia tangannya terus begini. Nggak bisa gerak lagi ya. Mungkin tidak tertolong cepat. Jadi begini. Tapi dia adalah orang yang berpuluh-puluh tahun saya ke sana. Saya mengajar di TK. Dan dia anak itu dia bisa lah boleh dikatakan. Tuhan memberikan karunia khusus mungkin pada dia. Bisa berbahasa Indonesia. Lalu saya tanya. Saya mau ngomong, akhirnya saudara saya sedih. Ternyata ada orang yang boleh dikatakan tokoh gereja. Tokoh gereja. Lalu saya tanya tentang keselamatannya. Saudara dia mengatakan, saya tidak tahu kalau mati masuk mana. Kan saya udah PI, ujungnya kalau Anda mati masuk mana? Tidak tahu. Lalu saya tanya lagi, kenapa tidak tahu? Bukankah Bapak sudah lama mendengar Injil bahkan oleh tokoh gereja? Dia katakan begini, ya karena saya masih banyak dosa, suka baku ribut, baku hantam, baku-baku begitu ya. Waduh, saya hanya mengatakan waduh ini harus digimanain. Terus saya ngomong, saya injili. Lalu penterjemah saya mengatakan, lalu saya tantang, apakah Bapak mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iya. Terus sampai yakinkan. Akhirnya sampai katakan, kalau andai kata satu kali meninggal, apakah masuk surga? Iya. Nah saudara, banyak orang-orang di Papua. Kristen, iya. Tapi turunan. Dia belum lahir baru, belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan. Ya karena apa? Karena sedikit sekali orang yang mau pergi ke sana. Betul? Pergi ke sana sedikit. Jadi saya pikir kalau Tuhan masih memberikan kepada saya waktu, kesempatan. Saya akan gunakan kesempatan itu. Nah biarlah melalui firman Tuhan, melalui kesaksian yang saya sampaikan, hati saudara dikobarkan. Semangat saudara di dalam memberitakan Injil. Karena saudara dipanggil untuk membawa orang-orang berbalik kepada Tuhan. Memberitakan Injil, membawa orang-orang untuk bertobat kepada Tuhan. Sehingga mereka pun diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kami tidak tinggal diam atau kami egois untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Tetapi kami boleh melihat di sekitar kami
Mungkin itu ada keluarga kami, saudara kami, tetangga kami, atau mungkin rekan pekerjaan kami. Mereka belum kami beritakan Injil. Biar akhirnya Kau tolong melalui bulan misi ini. Kami boleh diingatkan, disadarkan, dikobarkan. Bahwa kami tidak harus tinggal diam. Tapi kami harus pergi. Kami harus memberitakan kabar baik, sukacita Injil kepada orang-orang. Sehingga orang-orang yang belum percaya boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mereka boleh berbalik pada Tuhan, mereka boleh bertobat, bahkan mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kiranya Tuhan tolong, karena dengan kekuatan diri sendiri kami tidak sanggup, kami takut dicela, kami takut mungkin diejek dan sebagainya. Tetapi biarlah dengan kekuatan daripada Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan terus mendamping, berbicara kepada kami, sehingga kami memberitakan Injil kepada orang, sehingga banyak jiwa-jiwa juga boleh diselamatkan. Dengar doa kami yang kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.